gerakan liberalisasi hari ini sudah sangat masif di negeri kita. Maka selayaknya bagi kaum muslimin untuk berhati-hati, untuk selalu waspada. Di akhir zaman untuk mengenali suatu kebenaran tidaklah mudah. Akan muncul sekelompok orang yang menyerukan kepada kebenaran, akan tetapi hakikatnya mereka justru mengajak kepada kesesatan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fiddin, arsyadani Allah wa iyyakum. Kali ini kita berada di era globalisasi, yang mana salah satu ciri dari era globalisasi adalah memberikan kepada setiap orang kemudahan dalam mengakses informasi. Akan tetapi perlu kita sadari bahwa di balik kemudahan tersebut memiliki juga dampak negatif. Karena tidak jarang seorang ketika menyelami atau berselancar di dunia digital, yang ia konsumsi adalah sesuatu yang sebenarnya adalah racun, sesuatu yang sebenarnya adalah penyakit. Maka dari sini bagi seorang muslim hendaknya dapat memilah dan memilih mana sesuatu yang layak untuk dikonsumsi dan mana sesuatu yang berupa racun sehingga harus ia tinggalkan. Atau dalam bahasa mudahnya adalah mengenali perkara-perkara yang baik dan juga mengenali setiap perkara-perkara yang buruk dan juga menyesatkan. Seorang sahabat Nabi, Hudzaifah ibnul Yaman, dalam sebuah riwayat Bukhari, beliau menceritakan, kanan nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi, bahwa para manusia mendatangi Nabi untuk bertanya mengenai kebaikan. Wa kuntu as'aluhu anisyarri makhafatan ayyudrikani. Sementara diriku mendatangi Nabi adalah untuk menanyakan tentang keburukan, untuk bertanya tentang kesesatan, agar supaya keburukan tersebut tidak menimpa diriku. Kalau bahasa mudahnya adalah bahwa Hudzaifah ini menanyakan keburukan kepada Nabi. Kalau seandainya dirinya tidak mampu melakukan banyak kebaikan, paling tidak ia terselamatkan. Seandainya ia tidak mampu melakukan banyak kebaikan, paling tidak dirinya terselamatkan dengan tidak melakukan suatu kemungkaran atau kesesatan. Dalam riwayat tersebut, Hudzaifah berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin." Ya Rasul, sungguhnya kita pernah berada di masa jahiliyah dan masa keburukan. Faja'anallahu bihadzal khairi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kebaikan ini. Fahal ba'da hadzal khairi min syarrin? Apakah setelah masa yang dipenuhi dengan kebaikan ini akan ada masa keburukan? Masa di mana kesesatan ini muncul kembali. Qala na'am, maka Nabi membenarkan. Qultu wa hal ba'da dzalika syarri min khairin. Kemudian Hudzaifah mengatakan, apakah setelah masa keburukan tersebut akan kembali datang masa kebaikan? Qala na'am, maka Rasul mengatakan iya. Wa fihi dakhonun, akan tetapi di sana terdapat dakhon. Apa ini dakhon? Dakhon sering diartikan di sana terdapat semacam kabut. Qultu wa ma dakhonahu qala qaumun yahduna bi ghairi hadyi ta'rifu minhum wa tunkiru. Jadi Rasul mengatakan sekalipun kemudian akan tiba masa di mana kebaikan itu akan kembali muncul, akan tetapi seorang untuk melihat kebaikan tidak secerah seperti masa sebelumnya. Di sana terdapat dakhon, yakni kabut, sehingga akan membuat seorang ini lebih susah untuk mengenali suatu kebaikan. Bahkan Nabi mengatakan, ketika ditanya oleh Hudzaifah, apakah yang dimaksud dengan dakhon tersebut atau kabut tersebut yang menghalangi seorang dari mengenali kebenaran, kata Nabi, yakni kaum yang mereka menyampaikan petunjuk, tetapi petunjuk yang disampaikan itu bukanlah petunjukku. Ta'rifu minhum wa tunkiru.
engkau mengenali mereka dan engkau mengingkari mereka. Ya. Para ulama ada yang menjelaskan bahwa masa ini adalah masa di mana muncul sekte-sekte aliran sesat. Seperti contohnya adalah sekte Syiah. Ya. Mereka muncul ya berpakaian dengan pakaian kaum muslimin, akan tetapi mereka menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengan sunnah-sunnah Nabi. Ya. Maka di masa tersebut ya, akan lebih susah seorang untuk mengenali suatu kebenaran. Ya. Qultu fahal ba'da dzalikal khairi min syarrin. Ya. Kemudian Hudzaifah bertanya, apakah setelah masa kebaikan tadi akan muncul masa keburukan? Ya. Qala na'am, maka Nabi mengatakan iya, ya. Du'atun ala abwabi jahannam, ya. Yakni masa di mana akan muncul orang-orang yang menyeru kepada pintu jahanam. Ya. Man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Ya. Kata Rasul, barang siapa yang memenuhi ajakan mereka, maka orang-orang tersebut akan menggiringnya ke dalam neraka. Ya. Ikhwan fillah arsyadaniallahu wa iyyakum, ini menunjukkan bahwa di akhir zaman untuk mengenali suatu kebenaran tidaklah mudah. Ya. Akan muncul sekelompok orang yang menyerukan kepada kebenaran, akan tetapi hakikatnya mereka justru mengajak kepada kesesatan. Ya. Seperti apakah mereka? Maka Hudzaifah bertanya, ya Rasulullah, sifhum lana. Ya Rasul, jelaskan ciri-ciri mereka kepada kami. Qala, maka Nabi menjawab, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka adalah dari kalangan kita. Artinya mereka adalah dari kalangan umat Islam. Dan mereka berbicara dengan bahasa kita. Ini menunjukkan bahwa kelak di akhir zaman kesesatan itu bisa jadi akan muncul dari orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai bagian dari umat Islam. Berbicara dengan dalil-dalil, dengan hadis-hadis. Akan tetapi mereka justru menggiring manusia dengan menggunakan dalil tadi untuk menjauhi syariat Allah Subhanahu wa taala. Inilah mungkin yang kita kenal hari ini dengan munculnya gerakan liberalisasi, ya. Di Indonesia sendiri gerakan ini sudah muncul, ya. Tepatnya pada tahun 2001, ya, mereka membuat sebuah organisasi yang kemudian dikenal dengan JIL, ya, Jaringan Islam Liberal. Mengenai hal ini, maka selayaknya umat Islam harus waspada dengan gerakan liberalisasi. Karena ciri dari gerakan ini adalah mereka akan mengajak untuk bertoleransi. Seolah-olah mereka adalah kelompok yang paling paham tentang toleransi. Akan tetapi toleransi yang mereka serukan justru adalah toleransi yang pada hakikatnya menggiring manusia kepada kesesatan dan kesyirikan. Ya. Mereka akan seringkali mengatakan bahwa selain Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kebenaran yang sifatnya paten. Selain Allah Subhanahu wa taala, maka pendapat-pendapat tersebut adalah bersikap relatif. Ya. Walhasil, mereka akan berdalil dalam mengajak manusia adalah atas dasar maslahat. Ya. Padahal dalam Islam, ya, sesuatu itu dikatakan bermaslahat adalah ketika tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dengan penafsiran itulah kemudian mereka akan menyimpulkan semaunya dengan mengatakan bahwa perkara ini lebih bermaslahat kalau kita tinggalkan. Perkara ini lebih bermaslahat kalau kita rubah. Padahal di dalam Islam ada perkara-perkara yang bersifat sawabit, bersifat tetap, dan ada perkara yang bersifat mutaghayyirat, yakni perkara yang memperbolehkan perbedaan pendapat. Seolah-olah dengan ajakan tersebut mereka ingin meniadakan di dalam Islam itu tidak ada perkara yang bersifat sawabit. Pada hakikatnya kalau kita mendalami apa yang dikehendaki oleh orang-orang liberal, hakikatnya mereka ingin mengajak manusia kepada penuhanan akal dan hawa nafsu, bukan kepada menaati perintah-perintah dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jika sudah demikian, maka Allah mengingatkan melalui salah satu ayatnya di dalam surat Al-Jathiyah ayat ke-23, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Ya. Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsu mereka sebagai tuhannya? Ya. Wa adallahu Allahu ala ilmin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyesatkan mereka berdasarkan ilmunya.
wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Kemudian Allah mengunci pintu hati dan juga mata mereka. Wa ja'ala ala basarihi hisyawah, dan Allah menjadikan hisyawah, penghalang di depan mata mereka sehingga mereka tidak bisa lagi melihat kebenaran. Maka Allah menutup ayat ini, famay yahdihi mim ba'dillah, maka siapakah yang akan memberikan hidayah kepada mereka setelah Allah Subhanahu wa taala? Afala tadzakkarun, tidakkah engkau mengambil pelajaran? Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, gerakan liberalisasi hari ini sudah sangat masif di negeri kita. Maka selayaknya bagi kaum muslimin untuk berhati-hati, untuk selalu waspada, yakni dengan cara mempelajari hakikat kebenaran dan juga mempelajari, mengenali perkara-perkara yang syubhat dan juga perkara-perkara yang menyesatkan. Mudah-mudahan kita semua dapat terselamatkan dari fitnah akhir zaman yang hari ini semakin masif menimpa kaum muslimin. Hadaniyallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.